Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 25 ayat 7, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Angkola dikatakan demikian. Se sama dosa dohot hasalaan di hati ha posookku, ingot mau membartu holong dohot deng dan nirham. Dalam bahasa Indonesia, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur melihat bahwa dosanya itu adalah begitu besar. Banyak hal yang dilakukannya membuat hati Tuhan menjadi terluka. Dan tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan atas dosa dan pelanggaran tersebut. Pemazmur mengatakan, hapuslah dosaku di waktu mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku. Kenapa dia mengatakan waktu muda? Artinya bukan hanya sebagai tubuh yang muda atau usia yang sedikit, namun dari pemahaman yang terdalam adalah ampunilah dosa dan pelanggaranku ketika aku melakukan sebuah pelanggaran yang menjadi dikuasai oleh keinginan tubuh, keinginan kemanusiaanku. Karena memang manusia sering dikuasai oleh keinginannya untuk menghadapi segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Banyak orang tergoda untuk dikuasai oleh hatinya, sehingga dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Oleh karena itu pada firman Tuhan pada saat ini diingatkan oleh pemazmur, dimohonkan oleh pemazmur agar Tuhan memberi kasih karunia-Nya, mengampuni kehidupannya yang penuh dengan lumpur dosa tersebut, yang penuh dengan menyakitkan hati Allah melalui pelanggaran-pelanggaran. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga kehidupan kita. Sering kita melakukan pelanggaran ataupun dosa yang kita lakukan itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak disengaja ataupun oleh karena mengikuti keinginan kedagingan kita, oleh karena kita tergoda oleh pikiran dan kehidupan kemanusiaan kita sendiri. Namun firman ini mau mengingatkan kita dan memohon juga kepada Allah agar Allah memberikan kasih karunia-Nya, mengampuni kita di dalam segala pelanggaran dan segala yang menyakitkan hati Allah di dalam tindakan dan perbuatan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, memang ketika kita mengingat akan sebuah pelanggaran dan dosa yang kita perbuat, kita tidak layak di hadapan Allah. Karena Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah penuh dengan ketulusan dan kekudusan. Sedangkan kita penuh dengan keberdosaan. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kita agar kita menyadari bahwa Allah yang penuh dengan kasih karunia mampu mengampuni, mampu melepaskan dan mengeluarkan kita dari keberdosaan kita, masuk ke dalam kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup di dalam kesadaran bahwa Allah penuh dengan kasih karunia, Allah penuh dengan pengampunan, dan Ia akan mengampuni kita di dalam segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kasih karunia Allah dan hidup di dalam pengampunan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang berserah kepadanya, yang mengaku dosa dan kesalahannya, dan dia berserah hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Sepanjang hari ini, mari serahkan hidup dan segala kekurangan, keterbatasan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, jadikan firman menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu
berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.